warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rahma Kusnul Khotimah, mahasiswi kedokteran Universitas Diponegoro tahun angkatan 2017. Saat ini saya sedang menjalankan program dari universitas, yaitu adalah kuliah kerja nyata atau yang biasanya disingkat sebagai KKN. KKN tahun ini mengangkat tema yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 guna menuju pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Nah, salah satu program KKN yang saya buat adalah membuat video edukasi mengenai COVID-19. Nah, sesuai judulnya, tentu saja video ini akan berisi informasi-informasi terbaru mengenai COVID-19 dan tentunya sumbernya juga terpercaya. Nah, untuk sumbernya sendiri nanti akan saya taruh di video paling belakang dan juga di description box. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan COVID-19, ada baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu bahwa pertanggal 25 Juli 2020, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai angka 97.286 orang, di mana angka ini merupakan angka terbesar keempat di dunia. Dan perlu kalian tahu juga bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama untuk kasus kematian terbanyak di seluruh dunia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu nih tahu apa sih COVID-19 itu. COVID sendiri merupakan singkatan dari coronavirus disease, di mana dalam arti Indonesianya disebut sebagai penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, 19-nya sendiri diambil dari tahun pertama kali ditemukannya kasus ini, yaitu 2019. Di mana lebih tepatnya, kasus pertama yang terlaporkan adalah kasus yang ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tanggal 31 Desember 2019. Nah, COVID-19 ini juga merupakan penyakit zoonosis, artinya adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi hingga saat ini masih belum ditemukan kepastiannya apa sih penyebab hewan pertama yang dapat menularkan ini ke manusia. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal, penyebab penyakit ini adalah coronavirus. Nah, coronavirus ini sendiri merupakan salah satu nama keluarga atau famili, atau kalau bahasa manusianya adalah marga dari sebuah virus, yaitu dalam bahasa Latin disebut sebagai Coronaviridae, di mana terdapat beberapa virus lain yang dapat menimbulkan penyakit seperti yang telah mewabah pada tahun 2002 hingga 2004 silam, yaitu adalah SARS dan juga MERS. Atau SARS ini kepanjangan adalah Severe Acute Respiratory Syndrome, dan MERS sendiri merupakan singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome. Nah, untuk COVID-19 ini sendiri disebabkan oleh virus yang awalnya dinamakan sebagai novel coronavirus, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai virus corona yang baru. Dengan berjalannya penelitian, novel coronavirus ini diganti namanya menjadi SARS-CoV-2, atau kepanjangannya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2 atau tipe 2. Virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini ternyata menyebabkan gejala yang sama seperti SARS yang telah mewabah tahun 2002 hingga 2004 silam, sehingga namanya pun diubah menjadi SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 sendiri merupakan virus yang terbentuk dari RNA rantai tunggal, di mana sifatnya dari virus yang terbentuk dari RNA adalah mudah bermutasi. Hal ini juga akan berpengaruh dengan pembuatan vaksinnya nanti. Nah, penularan utama dari virus ini adalah droplet atau percikan air liur, di mana droplet merupakan partikel yang ukurannya lebih dari 5 hingga 10 mikrometer. Hingga saat ini penelitian mengatakan bahwa penularan secara droplet hanya dapat dilakukan melalui orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan memiliki gejala gangguan pernafasan. Penularan secara droplet ini dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Penularan secara langsung diartikan apabila kita melakukan kontak dekat pada jarak 1 meter dengan orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 dengan durasi interaksinya minimal adalah 15 menit. Nah, sedangkan penularan penyakit secara tidak langsung melalui droplet diartikan apabila kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi dengan virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan COVID-19. Nah, inilah kenapa kita saat ini digalakkan untuk mencuci tangan, terutama saat kita pergian di tempat-tempat umum. Karena kita nggak tahu apakah benda-benda yang kita sentuh sebelumnya itu terkontaminasi virus COVID-19 atau enggak. Nah, yang selanjutnya pasti banyak yang nanya kan, benar nggak sih kalau misalnya penularan COVID-19 itu sekarang udah bisa melalui udara bebas? Nah, beberapa penelitian memang sudah mengungkapkan bahwa adanya kemungkinan penularan virus melalui udara bebas. Nah, akan tetapi hingga saat ini WHO belum mengeluarkan statement resminya terkait apakah benar virus yang menyebabkan COVID-19 ini dapat menular melalui udara bebas. Karena menurut WHO masih perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih banyak lagi untuk dapat memastikan virus ini tuh benar-benar dapat menyebar melalui udara bebas. Akan tetapi kita juga tetap perlu berhati-hati akan hal ini
dengan tidak berada di tempat yang berkerumun orang, apalagi itu tempat tertutup yang ventilasinya itu buruk. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, apa sih COVID-19, kemudian kita juga udah tahu nih, apa virus yang menyebabkan COVID-19. Kemudian juga kita udah membahas gimana penularannya. Nah, sekarang kita perlu ngebahas yaitu adalah tanda dan gejalanya. Karena SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19 ini, menginfeksi utamanya adalah saluran pernafasan, maka masalah yang akan muncul adalah masalah-masalah dalam sistem pernafasan. Seperti misalnya batuk, kemudian juga bisa sesak nafas, bisa juga nyeri tenggorokan, pilek, dan lain-lain. Nah, kalian pasti bertanya dong, kenapa sih kok misalnya kalau kita pergi-pergi kita tuh perlu dicek suhu? 80% orang yang terkonfirmasi COVID-19 setelah dilakukan penelitian ternyata memiliki salah satu gejala yaitu demam. Kenapa sih kok bisa gitu? Nah, demam atau peningkatan suhu merupakan salah satu respon adanya benda asing yang masuk ke tubuh kita. Nah, respon itu sendiri dibuat oleh imun-imun atau sistem pertahanan dalam tubuh kita. Sehingga kalau misalnya kita demam, berarti itu tuh kayak tubuh tuh ngasih tahu, woi ini ada orang asing nih masuk ke tubuh kita, kayak gitu. Nah, emang nggak cuman virus COVID-19 doang yang nyebabin demam. Nah, karena pandemi COVID-19 ini juga lagi merebak, maka untuk orang yang memiliki gejala-gejala tersebut pasti akan diarahkan menggunakan alur diagnosis untuk COVID-19 hingga dia tidak terbukti sebagai COVID-19. Kenapa? Hal ini tuh untuk pencegahan gitu loh. Setelah kita mengetahui penyebab, penularan, dan juga tanda gejala dari COVID-19 ini, kita juga perlu mengetahui gimana cara mendiagnosis penyakit ini. Nah, hingga saat ini, diagnosis dari penyakit COVID-19 hanya dapat dilakukan melalui satu metode, yaitu menggunakan RT-PCR. Dalam kepanjangannya disebut sebagai Real-Time Polymerase Chain Reaction. Kalian pasti bertanya-tanya, apa bedanya RT-PCR dengan swab tenggorok? Nah, RT-PCR sendiri itu merupakan nama dari metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaannya. Sedangkan swab tenggorok merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengambil spesimen atau bahan yang nantinya akan diperiksa dengan menggunakan RT-PCR. Nah, dengan menggunakan RT-PCR kita dapat mengetahui genetik dari virus tersebut. Jadi dengan menggunakan RT-PCR kita dapat mengetahui apakah bahan yang kita ambil dengan menggunakan cara swab tenggorokan tadi benar terdapat genetik dari virus SARS-CoV-2 atau enggak. Nah, kalian juga pasti bertanya-tanya lagi dong, terus kalau gitu rapid test fungsinya buat apa? Nah, sebelum membahas rapid test buat apa, rapid test itu sendiri ada dua, yaitu rapid test yang mendeteksi antibodi dan juga mendeteksi antigen. Dimana yang beredaran luas saat ini adalah rapid test yang digunakan untuk mendeteksi antibodi. Nah, untuk rapid test yang mendeteksi antibodi tidak dapat digunakan menjadi alat diagnosis, tetapi jika dilakukan bersamaan dengan RT-PCR dapat digunakan untuk membantu menentukan pasien ini itu termasuk ke dalam tahap apa, seperti misalnya dia masih tahap awal, atau fase akhir, dan ataupun fase penyembuhan. Kemudian kita juga perlu membahas gimana pengobatan yang diberikan kepada pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Hingga saat ini sayangnya belum dapat ditemukan adanya obat dan juga vaksin yang dapat mengobati dan juga mencegah secara spesifik virus SARS-CoV-2 ini. Nah, untuk COVID-19 ini sendiri oleh dokter, pengobatannya itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk saat ini pemberiannya adalah menggunakan beberapa obat-obatan yang dikombinasikan juga dengan pemberian vitamin C. Terus pasti pada bertanya dong, kenapa sih kok vitamin C gitu? Vitamin C merupakan salah satu zat yang ternyata dapat membantu untuk meningkatkan imunitas atau juga menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Jadi kalau kita mempunyai imunitas yang kuat, maka apabila terjadi serangan dari luar, tubuh ini tuh masih bisa berkompensasi dan masih kuat untuk menyerang. Jadi kayak kita menumbuhkan semangat tentara-tentara yang ada di tubuh kita, kayak itu biasanya. Untuk vaksinnya sendiri saat ini sedang melalui uji tahap 3, yaitu uji yang dilakukan pada manusia untuk melihat keefektifan dari vaksin ini dan juga melihat apakah terdapat efek samping dari pemberian vaksin ini apabila diberikan ke manusia. Nah, kita doakan saja ya, semoga segera ditemukan obat dan juga vaksin yang benar-benar spesifik untuk menangkal dan juga mengobati COVID-19 ini.
Nah, terus gimana kalau kita mau mencegah tapi belum ada vaksin? Nah, kita dapat melakukan pencegahan dengan melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah melakukan cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan terutama dilakukan apabila kita berada di tempat-tempat umum setelah menyentuh benda-benda yang ada di tempat umum. Kemudian kita juga perlu mencuci tangan sebelum menggunakan masker, setelah melepas masker, sebelum makan, dan juga setelah bepergian. Dan juga ketika kita akan menyentuh bagian wajah kita. Dan juga selanjutnya kita juga perlu menggunakan masker dimanapun kita berada, utamanya adalah saat keluar rumah. Dan apabila kita menerima tamu dari luar, alangkah lebih baik apabila kita menggunakan masker meskipun tetap di dalam rumah. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengurangi menyentuh daerah-daerah muka karena kita tadi tahu kalau penyebaran SARS droplet itu bisa dilakukan secara tidak langsung apabila tangan kita ini terkontaminasi virus COVID-19 yang didapatkan dari benda-benda yang terkontaminasi virus SARS-CoV-2 itu. Nah, kita juga alangkah lebih baiknya apabila kita mengurangi berpergian keluar apabila dirasa keperluannya itu tidak cukup penting, dan juga kita wajib menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak dari orang ke orang atau individu ke individu minimalnya adalah 1 meter. Selain itu, untuk orang-orang yang bepergian keluar, alangkah lebih baiknya apabila kalian setelah keluar dari rumah langsung mandi dan mengganti segala pakaian yang sebelumnya kalian gunakan saat bepergian keluar. Nah, selanjutnya kita juga perlu menjaga badan kita agar tetap fit dan tetap sehat dengan meningkatkan imunitas kita, dengan tetap berolahraga secara rutin, dan juga memakan makanan yang bergizi, dan khususnya adalah perbanyak makanan yang mengandung vitamin C. Nah, sekian video edukasi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan mudah dimengerti oleh para penonton dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk kalian yang memiliki pertanyaan, kalian dapat tuliskan dalam kolom komentar. Akan saya mencoba jawab dengan menggunakan sumber-sumber yang tentunya terpercaya. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.